Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung mengenalkan perangkat baru mereka, Galaxy Watch 6 Series. Ada dua model yang diluncurkan, yaitu Watch 6 dan Galaxy Watch 6 Classic. Kedua perangkat ini upgrade banget dari generasi sebelumnya loh. Desainnya lebih ramping, layar lebih terang, terus ada pelacak kesehatan yang ditingkatin. Enggak cuma desain, peningkatan dari segi performa juga ada. Didukung sama chip Exynos W930 yang baru. Chip ini hadir dengan arsitektur 5 nanometer, CPU dual core Cortex A55, berkecepatan 1,4 GHz. Exynos W930 juga nampilin GPU ARM Mali Gen 68 MP2 yang dukung resolusi layar QHD buat muter video sampai 21 fps. Ini bisa kasih pengalaman grafis yang lebih lancar dan memukau buat kamu. Kelebihan lainnya adalah GNSS terintegrasi, modem 4G LTE, dan Wi-Fi dual band BGN. Gimana soal fitur barunya? Jadi kepincut gak nih? Intel dapat banyak keuntungan mengesankan pada kuartal kedua tahun 2023. Di laporan keuangannya, Intel berhasil catat keuntungan bersih 1,5 miliar dari pendapatannya sebesar 12,9 miliar. Keberhasilan ini berasal dari kontribusi besar divisi PC Intel yang bikin saham perusahaan naik sampai 8%. Intel juga ngumumin perkembangan yang signifikan buat prosesor generasi berikutnya, prosesor chip Meteor Lake yang pakai node Intel 4. Lagi masuk tahap produksi dan dijadwalin bakal meluncur di kuartal ketiga tahun ini. Meteor Lake dipastiin bakal kasih pengalaman komputasi yang lebih canggih. Enggak cuma Meteor Lake, Intel juga udah siapin peluncuran prosesor generasi berikutnya, Arrow Lake. Ini jadi chip pertama yang pakai teknologi Power via Backside Power Delivery dan Ribbon-Fed Gate-All-Around atau Ribbon-Fed GAA. Keren banget kan? Patut ditunggu di performa prosesor Intel generasi berikutnya. Oppo Find N3 udah mengantongi sertifikat TKDN untuk rilis di Indonesia. Ponsel lipat vertikal dari Oppo ini bakal bersaing langsung sama Samsung Galaxy Z Fold 5. Oppo Find N3 ini diketahui bakal punya nomor model CPH2499 dan udah terdaftar di situs TKDN sejak 15 Juni 2023 dengan tingkat kandungan dalam negerinya sebesar 37,05%. Ini menarik banget karena generasi sebelumnya cuma berada di China saja. Enggak cuma di Indonesia, Find N3 juga mengantongi spesifikasi NTBC di Thailand. Tapi belum diketahui apakah ponsel Oppo ini akan dirilis di negara lain lagi atau tidak. Transsion Group berhasil mencatat prestasi gemilang dengan masuk dalam 5 besar produsen smartphone global berdasarkan pengiriman di kuartal kedua tahun 2023. Dalam periode ini, Transsion berhasil kirim total 22,7 juta unit ponselnya. Kenaikannya mencapai 22% dari tahun sebelumnya loh. Keberhasilan ini bawa pangsa pasar Transsion jadi 9% tahun ini. Kemajuan ini jadi tanda yang luar biasa bagi perusahaan yang sebelumnya kurang dikenal. Keberhasilan ini bikin peningkatan di pasar Afrika dan ekspansi strategis ke pasar negara berkembang lainnya. Semoga pasar smartphone makin ramai ya di Indonesia, kan konsumen yang untung juga. Mojiken Studio baru aja melepas sebuah prototipe game baru ternama Tales and Trails yang kini sudah bisa diunduh di website indie video game itch.io. Demo prototipe ini memang dirancang untuk melihat respon Anda sekaligus mencari feedback untuknya. Tales and Trails mengambil cerita setelah sepeninggal nenek Anda, di mana Anda kini bertanggung jawab untuk melihara seekor kadal berkepala 3 bernama Thaw, T, dan Tooth. Kita bisa membawa mereka berjalan-jalan ke Sunset Park sambil mencari beragam hadiah untuk menyemangatinya. Dengan visual 3D yang terhitung imut dan menarik, kalau kalian tertarik dengan game lokal ini, bisa mengunduh demo prototipe Tales and Trails di website itch.io. Dalam wawancara terbaru, The Lead Franchise Blue Protocol versi Barat membuka info lebih jelas tentang penyesuaian konten dibandingkan Blue Protocol versi Jepang. Singkat kata, Blue Protocol versi Barat akan ada sensor. Amazon Games memastikan game ini mempertahankan rating T alias teen atau remaja yang dianggap merupakan pasar potensial untuk game MMORPG anime ini. Apa aja yang kena sensor? Yang pertama, pada menu Character Creation, tombol Jiggle Physics akan dihilangkan.
Itu pasti pikiran kalian sekarang ya. Teriak yang kencang ya. Buat yang nggak tahu, tombol ini akan membuat keseluruhan karakter kita bergoyang guna memeriksa fisik dari aspek tubuh tertentu. Ya, tau lah ya teman-teman. Yang kedua, mereka juga akan menghilangkan tipe tubuh S yang memungkinkan player meracik karakter loli. Ketiga, mereka membuat pakaian untuk karakter anak-anak lebih tertutup dibanding versi Jepangnya. Oke. Yang terakhir, make sense dong ya. Tapi menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah ini mengecewakan kalian? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.